Eh, Oke, kakak-kakak kita mulai saja, nggih. Sudah jam setengah dua. Nanti rekan-rekan yang lain biar menyusul saja sambil sekalian kita jalan. Terdengar nggih suara saya, kakak Sebanten? Iya kak, terdengar kak. Oke. Oke, nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya harap kakak-kakak masih semangat ya dalam mengikuti PPKG ini, tapi saya rasa pasti masih semangat. Ini terlihat dari binar mata kakak-kakak semua.
Halo, Bapak Ibu semua. Tes tes, apakah sudah masuk suaranya? Sudah Kak, sudah masuk. Sudah. Oke. Ngapunten. Mohon maaf ini trouble tadi sinyalnya. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat Kak Suwondo? Mohon maaf, share screen saya. Belum. Belum. Sudah. Lanjut, ini ya kita mohon maaf saya mengingatkan lagi karena saya ditugaskan untuk selalu menyampaikan ini tentang kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik present sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Kemudian
Nah, kemana arah kita terkait modul ini kakak-kakak, nanti kita akan saya bacakan arahnya dan tujuannya. Tujuan dari modul ini yang pertama, ini baru loading, mohon maaf. Ini tujuannya. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, satu, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian agenda kita, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah tadi berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian nanti diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Nanti ada studi kasus, nanti silahkan kakak-kakak semua nanti diskusi. Di situ nanti akan saya bagi 2 kelompok melalui room. Nanti silahkan didiskusikan maksimal sesama pesertanya. Nanti sambil jalan saya bagi. Situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Yang situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, penutup, refleksi, dan tidak lupa selalu foto bersama. Oke, agenda detailnya seperti ini, pembukaan, kemudian ada studi kasus. Sekarang apa? Nanti ini terkait agenda kita yang akan kita lalui bersama, kita diskusikan dan kita belajar bersama kakak-kakak. Nah, ini ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Oke, silahkan kakak-kakak menulis di kolom chat berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dengan pengalaman setelah PGP. Kan ini ada beberapa ya, mungkin dari guru penggerak, mungkin nanti lebih paham, nanti di pandangannya terkait best thinking ini seperti apa. Ini ya pertanyaannya, apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Silakan dituliskan di kolom chat. Gimit ini saya kasih waktu 5 menit, monggo kakak-kakak semuanya.
Oke, sudah 5 menit kakak-kakak. Saya sudah membaca. Eh, menurut Kak Alifian juga Pangestu, pendapat Anda terhadap pendekatan aset based thinking ini, monggo dicoba bisa dijelaskan. Tes. Masuk ya suaranya. Ini masuk Kak. Eh, menurut saya aset based thinking ini adalah pendekatan atau cara berpikir yang berfokus pada kemampuan internal yang ada di sekolah, hal-hal positif yang ada di sekolah, dan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekolah tersebut dan memaksimalkan setiap aset atau potensi yang ada di sekolah. Begitu. Terima kasih. Mantap dan sangat Kak Alif. Monggo Kak Alif saged nunjuk kakak yang lain salah satu pinten untuk menjelaskan lagi terkait aset testing ini atau ABT ini. Monggo Kak Alif. Pinten. Kak Dwi Lestari. Monggo Kak Dwi. Kak Dwi Lestari. Terdengar mboten nggih suaranya? Terdengar mboten? Halo. Cek. Terdengar. Oh ya udah. Untuk Terdengar Kak. saya pandangan terhadap terdengar. Ya, terhadap pendekatan asset based thinking itu pembelajaran pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset atau modal dan kekuatan untuk berpikir positif di sekolah. Pemikiran yang positif tentunya bisa menjadi inspirasi bagi seseorang untuk bisa mengerjakan pekerjaannya secara terorganisir, sehingga ia pun jadi lebih terarah dan menuju kesuksesan. Begitu kira-kira. Sudah. Oke. Luar biasa sekali nih jawaban dari kakak-kakak. Oke. Siap, terima kasih Kak Dwi. Satu peserta lagi nggih, saya coba Kak Swando. Monggo Kak Swando, hari ini belum mendengar suaranya saya. Oke, terima kasih Kak. Ini jadi aset based thinking ini atau sering disebut dengan ABT gitu ya. Itu kan pendekatan berpikir yang selalu berfokus pada kekuatan yang ada atau potensi yang ada pada diri kita. Kita itu diri kita atau lingkungan kita atau ya kalau sekolah ya sekolah kita termasuk bagian kekuatan yang ini akan pasti berdampak nanti pada hasil. Artinya dengan rasa percaya diri Kak, ini kita fokus pada proses berpikir kita ini melihat pada fakta yang ada yang nanti kita ambil positifnya. Contohnya gitu ya, bahwa kita mengajar, kita punya potensi, punya kemampuan, ada sarana dan prasarana, lah kita sebagai dasar berpikir kita itu Kak. Jadi memperhatikan adanya kelebihan kekuatan yang ada dalam diri kita. Rasa percaya diri kalau saya bilang itu. Terima kasih Kak.
Halo, suara kok nggak muncul. Kedengaran nggak, Kak? Nggih, suara saya masih putus-putus mboten nggih? Tidak. Kalau Kak Wanda, Sudah, Kak, sudah. suara saya Tadi putus-putus agak nggih? putus. Tadi ya, tapi sekarang normal lagi. Atau sinyal saya kurang Aduh, tahu nih. mohon izin, nggih mohon izin saya off cam sementara. Oh, Oke, iya. nggih, sinyal Ya putus-putus ini. nggih, sinyal saya sepertinya ini bermasalah, Kak. Mohon maaf Iya, saya iya. off cam Siap. sebentar. Oke, oke. Oke, terima Ya, kasih kakak-kakak dari ketiga jawaban yang saya baca dan saya dengar tadi, dan kakak-kakak semuanya ini sudah sepintas saya baca, saya rasa ini sudah selesai ini tentang ABT ini. Karena pandangan kakak-kakak ini sudah satu jalan, satu tujuan, satu pandangan. Karena ini semuanya jawabannya sudah hebat-hebat semua, sudah langsung paham tentang ABT ini. Ya, asset based thinking seperti yang telah disampaikan kakak-kakak tadi, dan keistimewaan aset based thinking ini, meskipun tadi sudah mendengar pemaparan terkait ABT, tetapi fakta di lapangan saya masih sering melihat guru-guru itu menggunakan deficit based thinking. Nah, ini PR kakak-kakak semuanya untuk menyampaikan ABT ini. Nah, apa itu ABT, kakak-kakak? ABT yaitu seperti yang telah disampaikan tadi, cara mengenali dan mengidentifikasi hal-hal positif dalam kehidupan. Sementara kalau defisit itu yang dipandangnya cuma negatif, kekurangan yang menghambat. Contohnya misal di sekolah nggak ada sarana prasarananya nggak lengkap. Misal nggak ada lapangan basket, kemudian wah nggak ada lapangan basket, nggak usah ada materi basket saja lah. Kemudian ada kebijakan dari kepala sekolah yang tidak mendukung sarana prasarana, kemudian kita jadi males-malesan mengajarnya seperti itu. Nah, di sini nih PR kakak-kakak semua untuk bagaimana nantinya itu defisit based thinking ini bisa menjadi aset based thinking. Ya. Kekurangan kita bisa menjadi kelebihan kita. Itu harapannya kakak semua. Dan saya yakin karena semuanya ini guru-guru hebat, guru-guru PJOK yang terpilih, saya yakin semuanya pasti bisa. Maaf, laptopnya lemot sekali. Mengapa? Mengapa ini terkait tentang capaian yang akan harus kita lalui. Nah, peserta didik capaian pembelajarannya nanti peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, sebuah kasus kakak-kakak ini bisa difotokan ya, monggo difotokan karena kakak-kakak nanti ini akan saya masukkan ke grup diskusi. Nah, nanti silakan diskusi 10-15 menit. Monggo difoto dulu kakak-kakak semuanya tentang soalnya ini. Sampun difoto? sudah, tapi itu sangat kecil-kecil tulisannya, Kak. Oh, nggih, sudah aku besarkan. Ya. Lemot lemot banget ini laptopnya, mohon maaf.
Udah lumayan, Kak. Nggih, saya kirim ke grup mawon nggih, kalau foto kan kirim ke grup WA. Nah, ini sebenarnya ini juga di LMS sudah ada untuk soalnya sepertinya. Sampun kula kirim ya ke grup WA. Kemudian ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ada 3 namanya. Sampun ya, sampun saya motonya. Sampun akan saya masukkan ke grup untuk diskusi. Ya, ada waktu 12 menit ya, kakak-kakak. Salah satu cukup 12 menit.
Oke, mohon maaf kakak-kakak, ini saya tarik paksa gitu. Ini tadi sudah masuk room 1 dan room 2. Biarpun diskusinya belum berjalan dengan maksimal antar peserta tidak apa-apa, tapi mungkin sudah menjawab di chat dan sudah menjawab soal-soalnya itu. Mulai dari kelompok 1, gitu. Kelompok 1 silakan dibacakan mungkin perwakilan saja dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Monggo kelompok 1 silakan. Kelompok 1 siapa saya Kak ya? Saya masuk kelompok berapa tadi ya? Maaf. Oke, mboten napa-napa. Kabeh kelompok Pak Suwondo. Saya sekarang, kelompok saya. Oke, monggo Kak Wondo. Halo Kak. Oke, siap ya. Oke. Saya mewakili teman-teman dari kelompok Oke. 1 ini. Terkait dengan tadi. Halo, terdengar suara? Suara masuk? Terdengar. Oke. Berdasar studi kasus dari tadi literasinya kan Pak Raga ya, Pak Gerak itu punya bagasan satu sekolah yang di sampingnya ada perkebunan, mungkin ada gagasan ya bisa dimanfaatkan untuk melintas dan aktivitas gerak anak-anak muridnya. Tapi satu sisi disampaikan ke kepala sekolah menyampaikan bahwa pendekatan dengan pemilik perusahaan sangat sulit karena orangnya memang yang sudah awal sudah punya image pandangan bahwa pemilik perkebunan susah bermasyarakat, atau mungkin tahu pemilik perkebunan takut lahannya rusak. Tapi demikian apa yang disampaikan Pak Gerak ini perlu dicoba. Dari kasus tersebut, nomor 1 ada dasar identifikasi pendekatan berpikir yang ada dari kepala sekolah. Itu kan kalau saya melihat itu dengan defisit thinking ya, sudah belum dicoba sudah merasa kesulitan. Kesulitannya apa? Yaitu tadi saya sampaikan bahwa pemilik perkebunan susah bermasyarakat dan takut untuk perkebunnya dilintasi siswa untuk berjalan, jogging, bersepeda, memintas jarak, itu takut rusak. Itu artinya defisit thinking, sudah berpikir negatif terlebih dulu. Kemudian kalau kita lihat identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, kita identifikasi ya, aset ini artinya pandangannya dari kepala sekolah itu sudah negatif dulu, bahwa orangnya susah diajak berkomunikasi, bermasyarakat. Yang kedua, takut kebunnya rusak. Tapi juga sebenarnya kalau kita bisa berpikir ini identifikasi asetnya secara positif, memangkas jarak tempuh masuk ke area sekolah melewati perkebunan. Kemudian perkebunan yang ada tersebut mungkin dalam pemikiran tersebut dari Pak Gerak itu sangat potensi dimanfaatkan untuk aktivitas gerak. Contoh untuk jogging, bersepeda, dan olahraga yang lain. Tuh. Dalam konteksnya sekarang sebenarnya mungkin satu sekolah yang tidak mempunyai lahan itu banyak siswa yang aktivitasnya sangat minim gerak. Dalam konteksnya aktivitas sedentari gitu ya, dalam kondisi terjaga tetapi tidak banyak gerak. Nah, terjaga itu tidak tidur tapi hanya minimalis geraknya. Contohnya hanya megang HP, bermain jajan, ngegame,
sambil duduk berbaring. Nah, ini satu pemikiran dari Pak Gerak mungkin untuk mengatasi itu dengan cara memanfaatkan lahan dari perkebunan. Ya, itu aset. Kemudian strategi apa yang bisa kita kembangkan dalam pendekatan ini? Menurut saya, menurut kelompok kami ini, strategi ini ya perlu dicoba, ya tidak ada salahnya coba. Mungkin dari pemikiran kepala sekolah itu takut, ya tidak diterima wawasannya, gagasannya. Barangkali dengan mencoba dulu, Pak Gerak mencoba menghubungi, berkomunikasi. Mungkin selama ini pemilik perkebunan takut melepas hak mengizinkan lahannya karena belum ada wawasan positif, maka kita disampaikan, ada Pak Gerak tadi menyampaikan ke pemilik perkebunan bahwa ya dengan aktivitas ini ya dipakai untuk anak-anak sekolah bergerak, ini banyak memanfaatkan lahan itu jadi aset yang positif, jadi bisa membantu juga satu saat perkebunan jadi terkenal, mendapatkan keuntungan dan sebagainya, dikenal banyak orang. Ini perlu dicoba. Kompetensi sosial, barangkali selama ini tidak ada yang menghubungi, tapi bisa jadi pemilik perkebunan itu orangnya baik. Hanya karena tidak ada yang menghubungi saja, setelah dihubungi bisa jadi nanti mendukung. Ini konsep yang dari kelompok 1 kita sampaikan itu Kak, ada tiga apa ya yang kita diskusikan. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa menambahkan. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun sangat Kak Wando. Monggo jika ada yang menambahkan dari kelompok 2, kelompok Kak Denis dan Kak Alvin. Kalau ada yang mau menambahkan, monggo Kak, kelompok 2. Oke, mboten nonton nggih, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Wando. Sekarang untuk jawaban pertanyaan kedua, monggo kelompok 2 silahkan untuk dijawab terkait tentang pertanyaan kedua. Aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut? Monggo silahkan kelompok 2. 5 menit waktu untuk menjawab, monggo. Kelompok 2 siapa ya ini Kak? Nah, tadi ada Kak Alif sama Kak Erni, Kak Novia, Kak Denny kata sih, kalau nggak salah. Monggo Kak Alif bisa menjadi perwakilan kelompoknya. Aduh, ya ini saya coba sedikit menjawab, nanti bisa ditambahkan anggota kelompok yang lain. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang pertama, aset modal manusia. Sebenarnya sekolah tersebut mempunyai modal manusia, yaitu kepala sekolah, yang sebenarnya bisa mendorong secara kebijakan dan bernegosiasi dengan perkebunan. Selain itu juga modal manusia yang lain, yaitu adalah guru dan orang tua siswa, yang bisa tadi di teks ikut menjaga usulan dari Pak Guru PJUK, ikut menjaga ketertiban dan menjaga keamanan selama pembelajaran. Terus yang ketiga adalah modal lingkungan atau yang ada di sekitar sekolahan tadi, ada perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJUK di luar ruangan. Seperti itu Kak. Mungkin ada tambahan dari anggota yang lain. Terima kasih Kak Alif dari kelompok 2. Monggo ada yang mau menambahkan, mungkin dari kelompok 1 menambahkan dari Kak Alif. Selama masih difasilitasi. Apa ya Pak? Aku kayak ngapain ya? Grup apa? Ya,
Jika tidak ada, tadi sudah diterangkan juga ya sama dengan Pak Wondo, dengan Pak Alif juga sudah diterangkan kalau sudah Pak Gerak ini sudah bekerja sama dengan stakeholder. Misalnya kita kan berada di kampung nih Kak, pasti kan ada Pak Lurah, kemudian ada Pak Camat dan sebagainya. Nah, kita bisa pendekatan lewat situ. Mungkin bisa juga dari orang tua siswa, karena bisa jadi orang tua siswa itu bekerja di situ atau mempunyai orang yang mempunyai power atau pengaruh, nanti bisa melalui orang tua itu. Seperti itu. Saya mohon izin share screen sebentar. Sambil menunggu untuk mengingatkan saja nih kakak-kakak, nanti untuk diskusi kedua mohon kerjasamanya untuk nanti sudah dimasukkan room itu bisa dimanfaatkan untuk diskusi dengan teman-temannya untuk kita saling belajar. Nah, kita masuk ke deficit based thinking. Ya, dari kasus ini tadi ada beberapa yang masih menggunakan based thinking. Contohnya siapa? Yaitu kepala sekolah ya tadi seperti kepala sekolah. Nah, ini ada pertanyaan kembali berdasarkan studi kasus pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mungkin bisa dijawab. Ya, monggo Kak Deni, silakan dijawab. Faktor apa saja yang menjadi penghambat, Kak? Dari kasus pertama yang tadi. Halo, Kak Deni. Kalau tidak ada, monggo Kak Gadang, coba bisa dijelaskan hal-hal yang menjadi faktor penghambat tadi dari studi kasus yang pertama. Apakah masih ada Kak Gadang? Kalau tidak ada, Kak Novia. Monggo Kak Novia. Kak Hartati, monggo Kak Hartati. Bisa dibantu. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa faktor yang menghambat tentang studi kasus pertama tadi karena pendekatan berpikir yang defisit tadi, karena kita merasa kurang mampu, merasa bahwa dia diajak kerjasama biasanya susah dan sebagainya itu, dan belum sudah merasa susah atau merasa pesimis dulu. Mungkin bisa dicari solusi dengan mencoba seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, dicoba untuk membina kerjasama dengan pihak perkebunan kopi tadi, mungkin dengan membuat surat ataupun apa disampaikan. Nah, dengan
adanya kerjasama tersebut, nanti sekolah bisa memanfaatkan area yang luas yang dimiliki oleh perkebunan kopi tadi untuk pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang menambah atau menyempurnakan. Terima kasih. Monggo jika ada yang mau menambahkan. Nggak ada ya, oke, nggak apa-apa. Nah ini ada mengapa berdasarkan tugas asinkronus yang Bapak Ibu kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Monggo Kak Suwando, mohon dibantu, monggo dijawab kenapa ini Kak PJOK Oke, kok siap. perlu menerapkan Ya. pendekatan asset based thinking. Baik Kak. Ini kita selaku pengajar pendidikan jasmani di lapangan yang menghadapi anak-anak, yang anak-anak itu tentunya butuh sekali untuk motivasi ya, motivasi untuk banyak bergerak gitu. Karena tujuan utama kita memang untuk kebugaran jasmani. Sehingga kita dituntut untuk berpikir positif berdasar pada kemampuan yang ada pada kita. Jadi misalnya dalam kondisi tertentu kita alat terbatas dan sebagainya, bukan berarti tidak kita laksanakan. Kita kan bisa memodifikasi alat dan sebagainya. Ruang terbatas saja bisa dicari lahan yang lain, kayak apa bisa dipakai. Artinya memang kita berpikir positif, mengangkat rasa percaya diri kita untuk kita melaksanakan pembelajaran. Jadi berdasar pada pola pikir kita, ya, pemikiran kita yang ada tentang apa yang bisa kita lakukan. Tidak ngelokro duluan, kalau bahasa saya tidak pesimis. Itu Kak, terima kasih. Oke, matur suwun sangat luar biasa ini jawaban dari Kak Wondo, dah benar ya. Nah ini sekarang kita ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, ini guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, seperti yang diingatkan Pak Suwondo tadi. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi kita pembelajaran PJOK itu diharapkan selalu berpihak kepada peserta didik. Nah, ini sekarang di mana posisi kita sebagai guru PJOK. Nah, ini ada studi kasus lagi kakak-kakak. Nanti silahkan juga akan saya buat room lagi. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Saya kasih waktu 6 menit saja. Akan saya buat roomnya sambil jalan. Sambil menjalankan, saya membuat room informasi saja gitu kakak-kakak. Mungkin ini saya juga dulu menganggapnya ini tidak terlalu penting ya PKG ini, tapi sebenarnya kalau mungkin yang belum PPG atau yang lainnya, mungkin ini suatu saat pasti mungkin bisa pengganti PPG juga untuk yang
untuk PJOK, dan ini salah satu syarat untuk nanti untuk PPG ya yang belum, karena kita kan tahu sendiri di negara kita ini kan kebijakan selalu berubah-ubah, jadi kita nggak tahu nanti seperti apa akan kebijakannya. Dimohon untuk diikuti sampai selesai. Saya harapannya ini semuanya bisa mengikuti, bisa lulus semua. Dan saya yakin kakak-kakak ini mampu. Gitu. Nah, ini kelompok 1 nanti ada Kak Alfian, Kak Deni Tias, kemudian Neng Nurhana, Kak Hartati, Kak Titi Sumarni. Kemudian untuk kelompok 2 ada Kak Chandra, Kak Dwi Lestari, Kak Gagang, Kak Novia, Kak Rizky Baskoro. Bentar, saya pindah dulu Kak Suwondo ke kelompok 2. Novia, Kak Hartanti, Kak Suwondo, Kak Titi Sumarni. Nah, untuk kelompok 2 Kak Alif, Kak Chandra, Kak Deni, Kak Dwi Lestari, Kak Neng Nurhana, dan Kak Rizky Baskoro. Akan buka roomnya, silahkan bergabung gitu, biar didiskusikan bersama teman-teman. Ini ada studi kasus 5 setelah mengikuti PKG PJOK, Bu Hayati berpikiran untuk berbagi pengetahuannya. Untuk pertanyaan dan cerita studi kasusnya sampun kula kirim ke grup WA gitu. Kalau misalnya ini enggak terbaca terlalu kecil.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf saya tarik lagi ini. 6 menit ternyata sangat singkat nggih. Mohon monggo disampaikan dari perwakilan kelompok 1 Kak Hartati yang tadi sepertinya sudah paham terkait pertanyaan dan cara memanfaatkan aset untuk disampaikan kepada yang lain. Monggo nanti yang lain bisa menanggapi. Monggo Kak Hartati. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, mungkin mewakili dan nanti teman-teman bisa menambahkan atau mengoreksi. Oke, tadi tentang kasus Bu Hayati tadi, menurut saya aset yang dimiliki adalah adanya MGMP atau Musyawarah Guru Pendidikan mata pelajaran. Mungkin melalui MGMP itu Bu Hayati bisa menyampaikan gagasan-gagasan bahwa tujuan utama dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah untuk kesehatan, kebugaran, bukannya untuk prestasi, seperti itu. Nggih, matur suwun. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok satunya, dari kelompok Kak Dwi Lestari tadi. Sepertinya cuma 2 orang, Kak Dwi sama Kak Erni kalau nggak salah. Monggo Kak Dwi. Untuk saya setuju dengan yang dikatakan sama Bu Suhartati tadi, karena untuk sebagai asetnya itu adalah MGMP atau KKG BJOK. Nah, sebagai aset sebentar. Nggih. Sebagai apanya itu tadi? Sebentar Pak. Bentar. Nah, ini sebagai asetnya tadi yang pengurus yang kelompok MGMP itu tadi. Setuju dengan itu. Dah. Nggih, Mungkin matur yang suwun. lain bisa menambah. Nggih, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Oke Kak, dikit ya Kak, nambahkan ya Kak Nggih, ya. monggo Kak Wanda. Saya sependapat dengan kedua ibu teman kita tadi, Kak Hartati sama Kak siapa tadi ya. Nih, sependapat Kak Dwi ya. Ini memang aset yang ada dalam studi kasus ini bisa kita lihat kalau tingkat SD ada KKG, SMP, SMA itu MGMP. Itu sebagai lahan atau sarana wahana untuk menyampaikan aspirasi yang sangat efektif sekali ke teman-teman. Memang pandangan teman-teman ini terkait dengan kalau disampaikan tadi adalah tentang gaya dan pendekatan mengajar. Ini kan masing-masing teman-teman kita itu punya pendapat yang berbeda-beda. Sampai sekarang pun juga masih ada yang ini tentang kurikulum merdeka itu dianggap yang namanya merdeka itu sak karpe dhewe tanda petik itu. Ada ya. Dan juga kalau kita kan ya ikut rule, ikut aturan yang ada, bukan berarti terus sak karpe dhewe begitu. Tapi yang jelas lagi tadi dikritisi dalam kasus itu bahwa mengajar dengan gaya komando yang mengedepankan pada tujuan prestasi atau kalau ini ya kemampuan penguasaan skill berolahraga ini karena dalam kurikulum merdeka sudah tidak tepat lagi. Memang kita berbasis pada siswa. Kedepannya lagi sebenarnya malah menyinggung tentang perbedaan diferensiasi. Saya suka dengan ini ya, memang kondisi anak di lapangan berbeda-beda kok. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi anak itu berangkat dari yang kondisi berbeda-beda, ada yang cakap, kurang cakap, ada yang sangat cakap. Ini perlu kita fasilitasi. Tidak bisa kita menyamakan
sekali jadi gaya mengajar begini ya, semuanya sama. Tentunya nanti daya tangkap juga berbeda itu Kak. Yang jelas saya sependapat bahwa sekarang dalam kurikulum Merdeka ini kita mengedepankan apa ya, ini berbasis pada anak, kemudian tidak ke arah prestasi. Prestasi itu ada sisi lain nanti kalau kita ya di ekstra kurikuler atau di klub gitu Kak. Demikian sedikit saja tambahan wawasan. Oh, tambah lagi Kak, ini satu sisi ada saran lain nanti dengan webinar, juga dengan komunitas belajar. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, komunitas belajar itu kan bisa menyampaikan visi misi atau koreksi tentang gaya mengajar, tujuan belajar. Gitu Kak, terima kasih. Matur sangat kakak-kakak yang hebat ini, benar sekali ya. Tadi sudah memanfaatkan contohnya lewat MGMP itu berarti kita sudah memanfaatkan lewat aset manusianya ya. Terakhir gitu kakak-kakak untuk menjawab di Padlet, nah itu terkait dengan pertanyaan sudah saya kirim di Padlet. Silahkan kakak-kakak menjawab pertanyaan di Padlet itu yang saya kirim lewat ini Kak, lewat pesan di chat di Jimit ini. Monggo silahkan waktu 6 menit lawan gitu, nanti biar kita tidak terlalu jauh melenceng waktunya. Enggak bisa dimulai kakak-kakak semuanya. Sampun muncul nggih linknya di chat. Mohon maaf. Sudah muncul Kak. Nggih. Masih muter-muter, sinyalnya hilang.
Terima kasih Kak Wondo sudah menjawab pertanyaan satu. Monggo yang lain bisa menjawab juga. Ada 3 pertanyaan Kak. Belum bisa buka linknya, Kak. Buat apa? Mungkin bisa dijawab di chat juga, nggak apa-apa. Pertanyaannya saya fotokan. Monggo Kak, sudah saya kirim di grup untuk pertanyaan, nanti bisa jawab di kolom chat, nggak apa-apa. Oke, sambil jalan saya baca. Untuk posisi kita dalam identifikasi dapat dibilangnya berperan aktif dalam mengusulkan dan identifikasi. Yang melakukan pemeriksaan dari biasanya mungkin bisa Kak Rondo lagi nih, karena yang lain kayaknya ada kegiatan, bisa dijelaskan terkait jawaban yang tadi Kak Rondo sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Monggo Kak Rondo, silakan. Yes. Oke Kak, sebentar ya. Berarti itu. Oke, untuk yang pertama tadi tentang apa tadi nih ya, malah lupa saya. Yang pertama ada ya, tadi sebentar Kak. Oposisi kita ya Kak ya. Oposisi kita yang mengajak posisi kita dalam mengakali aset.
Ya, dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Ini kita artinya di dalam artinya kalau di sekolah ya kita memang harus aktif terlibat di dalamnya, Kak. Mungkin kalau kita bukan sebagai pemegang sarpras atau apa ya kita masuk ke sana komunikasi dengan pemegang sarpras. Karena kalau sekolah saya selaku kesesewaan juga pemegang sarpras. Ini tentang aset yang dimiliki sekolah. Ini aset yang ada di istilahnya ekstern dulu. Ya, kalau intern kan kita kemampuan kita ini juga aset kemampuan sumber daya yang kita miliki. Itu kalau di luar itu kan memang sarana prasarana kita harus terlibat aktif memang pendekatan dengan sekolah. Kalau saya pemegang aset ya pendekatan dengan kepala sekolah bahwa kita punya potensi alat bisa digunakan, potensi lapangan yang mungkin belum sempurna kita maksimalkan, mungkin butuh biaya dan sebagainya, atau butuh pengadaan baru, atau memodifikasi alat yang ada ini Kak. Artinya kita intens di dalamnya. Ya, kita sebagai pelopor gitu Kak. Ini posisi kita dalam mengidentifikasi. Artinya alat itu bisa dipakai, cukup tidak dan sebagainya. Apa saja yang bisa dipergunakan untuk mendukung pembelajaran PJOK. Kita harus aktif komunikasi dengan pemegang sekolah ya aset atau sarpras atau pimpinan itu Kak. Dan yang kedua tentang asetnya apa saja yang dimiliki satuan pendidikan untuk pengajaran PJOK yang berkualitas. Yang jelas tadi sarana prasarana dari alat, lapangan dan sebagainya. Ini jadi aset kita. Tapi guru PJOK tidak usah berkecil hati. Manakala lapangan terbatas, bisa dilaksanakan dengan tempat lain kok. Di ruangan kecil pun bisa. Contoh lari tidak bisa ya dengan main lompat-lompat skipping misalnya itu. Dengan main alat bola tidak punya ya kita modifikasi dengan bola yang sesungguhnya tidak punya ya bola buatan. Itu ya untuk apa saja aset itu ya yang kita miliki kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga ini tentang bagaimana dapat kita memanfaatkan aset yang ada dalam satuan pendidikan ya. Ya ini ya kita maksimalkan, kita gunakan Kak. Kita gunakan apapun adanya. Kadang-kadang bertentangan berseberangan dengan pendapat dari kakak-kakak atau guru-guru yang lain. Contoh penggunaan ruang. Saya di sekolah saya punya hall yang cukup luas. Tapi kadang-kadang perbedaan kepentingan. Satu sisi misalnya dipakai kerawitan atau gamelan untuk ruang rapat. Padahal itu kondisional tertentu hujan sangat panas bisa dipakai untuk pembelajaran gerak. Kita pendekatan lah. Kita memanfaatkan aset yang ada dengan juga pendekatan, juga dengan pemikiran kita bahwa aset itu bisa mendukung pembelajaran gerak anak-anak. Gitu Kak, terima kasih. Nggih, matur suwun sangat Kak Wondo. Monggo mau Kak Hartati untuk menjawab menjelaskan terkait jawabannya yang disampaikan Kak Wondo sudah benar sekali ya tadi terkait bagaimana kita memanfaatkan aset kita misalnya kita nggak punya lapangan basket tapi kita ada keranjang sampah atau yang lainnya kan kita bisa memaksimalkan itu sebagai ringnya mungkin kita kan dimodifikasi permainan itu salah satu contoh terkait pemanfaatan aset kita dalam pembelajaran PJOK. Monggo Kak Artati. Terima kasih. Sebagai seorang guru PJOK, kita harus bisa mengenali atau mengidentifikasi aset yang dimiliki di sekolah dan di sekitarnya, seperti adanya lapangan, adanya alat-alat olahraga, kemudian daya dukung yaitu kemampuan siswa dan juga
penguasaan materi oleh guru, dan kemudian kita memanfaatkan aset yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada di sekolah itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dimaksimalkan, dan apabila tidak memiliki alat, biasanya saya membuat atau meminta anak-anak untuk sekalian untuk sekaligus untuk kreatif mereka membuat bola dari plastik bekas, mungkin membuat tali lompat dari karet bekas, misalnya tali itu, kemudian ada juga yang membuat itu egrang dari batok, mungkin seperti itu untuk permainan seperti itu. Hilang suaranya. Nggak terdengar. Terdengar Iya, suaranya. Mas Rusman, sangat apa yang disampaikan Kak Wondo dan Kak tadi sudah sangat sesuai ya terkait pemanfaatan aset. Gini. Ya, terdengar videonya langsung hilang suaranya Kak, mohon maaf. Sudah benar sekali ya yang telah disampaikan Kak Wondo dan Kak Tati tadi terkait tentang APT. Saya rasa sebenarnya sudah paham dan sudah kita sebagai guru PJOK tentunya pasti sudah melakukan ABT, walaupun mungkin sebelum kita belum mengerti wah ini tentang ABT dan sebagainya. Mungkin dari Kak yang terakhir ini Kak Dwi Lestari, monggo pendapat Anda tentang memanfaatkan aset dan strategi apa yang dilakukan Kak Dwi, monggo. Menurut pendapat saya, kita sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolahan tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap dapat mendukung proses pembelajaran. Kita juga bisa memodifikasi alat untuk pembelajaran yang ada. Serta dengan sarana dan prasarana kita gunakan semaksimal mungkin untuk dapat melakukan pembelajaran semaksimal mungkin sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran materi tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti kemarin saya melakukan permainan bola basket. Berhubung tidak mempunyai ring, saya menggunakan tempat sampah sebagai ringnya, sehingga anak-anak bisa mudah dan senang untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Begitu kira-kira menurut pendapat saya. Terima kasih. Nggih, matur suwun sangat luar biasa sekali jawabannya dari kakak-kakak semuanya. Memang betul kita sudah sering memanfaatkan aset ini, memaksimalkan aset apa yang ada di sekolah, karena sekolahan di Kulon Progo ini hanya beberapa yang mempunyai lengkap sarana prasarananya. Jadi kita dituntut untuk bisa kreatif dengan memanfaatkan aset ini. Contoh dari Bu Lestari juga tadi memanfaatkan tempat sampah untuk mengganti ring. Contoh nanti bisa kalau nggak ada gawang, mungkin gawangnya bisa juga diganti dengan sepatu atau yang lainnya. Kalau nggak ada punya lapangan voli, mungkin permainannya yang diganti dengan VGFU atau dan sebagainya. Seperti itu nggih, kakak-kakak. Ya. Sepertinya kita udah di akhir karena kita udah molor 15 menit. Mohon maaf terkait tadi trouble, dan ini kalau saya izin nggak menghidupkan videonya karena kalau dihidupkan sinyalnya ini langsung ngedrop, bicaranya nggak masuk seperti itu. Mungkin terkait itu mohon izin mengingatkan saja karena ini kita akan banyak diskusinya kakak-kakak semuanya. Kalau semuanya nggak bisa masuk diskusi, saya rasa pembelajarannya tidak bisa terlaksana secara maksimal. Dan di sini
saya itu hanya sebagai fasilitator nih kakak-kakak, bukan sebagai narasumber. Jadi yang belajar bersama itu kakak-kakak, dan pastinya saya yang akan banyak belajar terhadap kakak-kakak semuanya. Ngoten seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Wondo untuk memotivasi teman-temannya yang muda-muda, yang masih, saya lihat data itu masih 30-an, 27, tetapi mungkin banyak kesibukan di anak muda, mungkin seperti itu. Monggo Kak Wondo. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Sedikit saja untuk kakak-kakak semuanya. Mari kita sikapi agenda kita ini, ya meskipun saya tahu kakak-kakak semua punya kesibukan yang hebat gitu ya, tapi luangkan waktu, mari bersama-sama. Saya yang sudah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kurang dikit ini pensiun ya. Dan kesibukan kita juga sangat padat. Sama, mari kita luangkan, yang jelas belajar ini tiada batas waktu. Pasti tidak akan ada yang sia-sia yang kita lakukan, Kak. Semangat, Kak. Semangat. Itu aja, Kak. Terima kasih. Yo mama tinggal ngendi mama jadi imam jadi ra wis apa cete. Monggo Bu Titi, sampun masuk. Monggo Bu Titi, ada disampaikan. Ya, terima kasih atas pemberian waktu. Saya cuma mau undang-undang gitu aja ya. Monggo, Karena siap. keterbatasan peralatan di sekolah, misalnya lapangan basket dulu sudah pernah punya, lengkap dengan papannya, ring. Tapi sekarang ring sama papannya itu sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah diturunkan. Terus saya untuk mensikapi pembelajaran bola basket, saya menggunakan sisa-sisa dari cagak tadi, kan masih ada kotaan. Kotak. Nah, itu saya suruh anak-anak itu belajar memasukkan ke kotak yang masih ada itu, karena belum diperbaiki sampai sekarang. Jadi pembelajaran itu dengan alat yang seadanya. Misalnya lagi, karena permainan bola voli kan sering disenangi anak-anak. Jadi bola volinya itu cepat rusak. Jadi sekarang itu cuma punya bola voli yang bisa dipakai itu cuma 2. Dan permainan yang sepak bola juga masih punya 2. Tapi lapangan sepak bolanya itu tidak punya karena keterbatasan lokasi. Jadi saya memakai lapangan basket, itu digunakan untuk voli, digunakan untuk basket, digunakan untuk sepak bola. Begitu kakak-kakak, saya cuma mau menyampaikan itu saja. Terima kasih. Matur suwun atas tanggapannya Kak Titi dan unek-uneknya. Memang luar biasa nih Kak Titi ini. Memang sudah benar. Kak Titi ini sebenarnya sudah memanfaatkan ABT ya, asset based thinking. Kita berpikiran positif, kemudian ABT ini itu poinnya kita itu fokus pada apa yang kita miliki ya. Jadi seperti tadi Kak Titi sudah memiliki, karena dulu punya ring basket, ternyata sudah rusak dan tinggal kotaannya saja, itu nggak apa-apa, kita maksimalkan Kak Titi. Dan untuk lapangan, misalnya nggak punya lapangan sepak bola, tetapi kita hanya memiliki lapangan voli, itu kita maksimalkan seadanya. Dan supaya anak-anak itu aktif, itu di situ aset manusia itu gimana caranya anak-anak aktif nanti dengan permainan seperti apa. Tentunya kakak-kakak semuanya sudah sangat menguasai terkait itu. Mungkin yang penting tujuan pembelajaran itu tersampaikan kakak-kakak semuanya. Karena kan kalau PJOK itu kan tidak untuk prestasi, jadi tidak masalah untuk seperti itu. Seperti itu nggih, Kak Titi. Sampun nggih, ini itu aja pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya mohon
untuk diskusinya semoga bisa lebih aktif. Mungkin kalau jika diperlukan, misalnya di sekolah nggak ada sinyal, kita bisa pulang dulu, semua nggak apa-apa. Nanti kan absennya mungkin yang sudah P3K atau ASN atau PNS itu kan ada surat tugasnya, itu saya rasa nggak masalah. Kita sudah punya dasar itu untuk menjalankan kegiatan ini, karena ini memang kegiatan dari atas ini ditekankan untuk sampai ke bawah, dan kita sebagai peluru-pelurunya untuk menyampaikan terkait tentang perubahan pembelajaran PJK ini, seperti itu. Mohon maaf, mungkin ada salah kata, ada salah perbuatan, dan trouble terkait sinyal. Mohon maaf, kita akhiri. Mungkin dari Kak Suwondo untuk bisa memimpin berdoa, walaupun tadi berdoanya awalnya itu tadi sudah menyuruh, ternyata nggak masuk karena sinyal. Monggo Kak Wanda untuk mengakhiri pertemuan hari Baik ini. ya, sudah beberapa waktu kita ikuti pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini bermanfaat ya, nanti jadi berkah kita, dan tibalah waktunya untuk mengakhiri pertemuan ini. Mari sesuai agama masing-masing kita berdoa dimulai. Sedang kegiatan yang lain ya, kalau doa nggak apa-apa, kita akhiri dengan doa syukur. Wassalamualaikum. Masih monggo Kak Wanda. Ya, tertutup ya? Udah rampung ya, monggo aja kalau udah. Tidak apa-apa. Halo Kak. Halo. Sudah di close ya? Kiranya ada rekan lain bisa meninggalkan. Oke, sampun meninggalkan Terima ini. kasih materinya. Monggo. Halo. Terima kasih ya Sampun Kak di close materinya. Pak. Nggak apa-apa. Atau mungkin Ya. ada yang disampaikan Kak Wanda. Pertemuan berikutnya nanti ini kan Jumat, mulai lagi kapan? Sabtu Minggu free atau Selasa mungkin tanggal berapa? Selasa ya, Senin. Selasa kayaknya. Selasa aja nanti Yes, diumumkan di kami grup. izin undur diri nggih. Oke, terima kasih. 19. Oh, Dimas Minang. Masih tanggal 19. Oke, nanti saya share di grup. Nanti segera akan saya infokan. Izin. Oh iya, terima kasih.